Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di materi tematik tema 7, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan membahas tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baik, ini merupakan rangkuman dari materi tema 7. Yang pertama, bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra pada abad ke-15. Tujuannya yaitu ada glory, gold, gospel, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada yang pertama, penjajahan bangsa Portugis. Ini adalah gambar dari kapal-kapal Portugis yang masuk ke wilayah Sulawesi. Baik, di sini kalian bisa melihat bahwa bangsa Portugis ke Malaka pada tahun 1511 dan mereka datang ke Maluku pada tahun 1512. Baik, kemudian yang ini adalah kapal-kapal dari bangsa Belanda. Kita masuk materi yang kedua tentang penjajahan bangsa Belanda. Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1996 di Banten. Ya, di sini Belanda membentuk yang namanya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan VOC ini dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Tujuan VOC ada 3, yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tahun 1799, yaitu tepatnya tanggal 31 Desember. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi ini ada beberapa kebijakan Daendels ya. Dan yang paling terkenal adalah nomor 4, pembangunan jalan raya dari Anyar hingga Penarukan. Dan itu kurang lebih sepanjang 1100 km. Wah, sangat panjang ya, Nak ya. Kemudian di sini pada masanya dia juga di sana terjadi namanya sistem tanam paksa. Ada beberapa kebijakan dari sistem tanam paksa ini. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada penyimpangan yang dilakukan oleh Belanda pada saat tanam paksa dilakukan di Pulau Jawa. Baik, ini juga ada beberapa penyimpangan tanam paksa. Ada 4, yaitu banyak tanah terbengkalai sehingga petani gagal panen. Kemudian rakyat semakin menderita, wabah penyakit semakin merajalela, bahaya kelaparan mengakibatkan banyak kematian dari masyarakat Indonesia. Kemudian ada tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Namanya adalah De Wisdekker atau nama samarannya Multatuli. Kemudian yang ketiga ada peristiwa pada masa kolonial Inggris. Jadi yang pertama tadi ada Portugis, kedua ada Belanda dengan kebijakan-kebijakannya, dan sekarang ada masa penjajahan kolonial Inggris. Jadi setelah menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia, dan tugasnya dimulai pada tanggal 19 Oktober tahun 1811. Berikut beberapa kebijakan Raffles ini ada di bidang ilmu pengetahuan dan ada di bidang ekonomi, serta di bidang pemerintahan, pengadilan, dan juga sosial. Mungkin kalian pernah mendengar namanya bunga Rafflesia arnoldi. Jadi yang menemukan Rafflesia arnoldi ini adalah si Thomas Stamford Raffles.
Ada di poin nomor 2, Raffles bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldi. Selanjutnya yaitu ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Jadi ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya terhadap para penjajah. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Maluku. Baik, ini ada di wilayah Indonesia sebelah timur ya nak ya. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir Portugis dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Babullah. Ini adalah gambar dari Sultan Ternate yaitu Sultan Babullah. Selanjutnya yang kedua ada perjuangan rakyat Sumatera yaitu di Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap oleh para penjajah. Di sini ada gambar yang pertama yang menggunakan sorban itu namanya Teku Cikditiro. Kemudian ada Panglima Polim yang menggunakan kacamata. Kemudian ada Teku Umar dan yang keempat ada Cut Nyadin. Itu kalian untuk bisa mengingat rupa pahlawan ya nak ya. Mungkin kalian pernah lihat di uang-uang atau di buku-buku pelajaran. Kemudian perjuangan yang ketiga datang dari rakyat Jawa nih. Di Pulau Jawa ada namanya Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro, kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga, sehingga perang tersebut disebut dengan Perang Puputan Jagaraga. Penyebabnya yaitu sikap Belanda yang melanggar hukum Tawang Karang. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Jadi perjuangan Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kalian pernah lihat uang 2000? Jadi di uang 2000 itu ada gambarnya Pangeran Antasari. Jadi penyebab dari sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan memonopoli perdagangan. Berikut adalah faktor penyebab munculnya kebangkitan pergerakan nasional. Jadi rakyat Indonesia sudah mulai melakukan kebangkitan pergerakan nasional nih. Ada faktor dari dalam atau internal, serta ada faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ada peristiwa penting ketika terjadinya proklamasi kemerdekaan. Jadi, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suhud mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera, kemudian Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat diiringi lagu Indonesia Raya. Baik, seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Selain melalui radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar, pamflet, poster, kemudian coretan-coretan di gerbong kereta api, dan juga coretan-coretan di dinding-dinding kota.
Baik anak-anak, ini adalah peristiwa-peristiwa heroik setelah masa kemerdekaan. Masya Allah ya, akhirnya Indonesia bisa merdeka juga nih. Dan ini adalah gambar dari beberapa pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Yang pertama ada peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November ini terjadi di Surabaya. Jadi pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran antara sekutu dengan rakyat Surabaya. Pahlawan dengan nama Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat semua rakyat Surabaya. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, maka di Surabaya didirikan yang namanya Monumen Tugu Pahlawan. Ada yang pernah lihat Monumen Tugu Pahlawan? Itu ada di Surabaya. Kemudian yang kedua ada Pertempuran Ambarawa. Baik, ini adalah Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Baik, di sini diperingati sebagai Hari Inventari dan didirikan monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Jadi pada saat pertempuran Ambarawa ini, dia diperingati sebagai hari inventari. Jadi apabila ada soal yang mempertanyakan kapan terjadinya hari inventari, yaitu terjadi pada saat pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 21 November 1945. Kemudian di sini sebelum dikosongkan, Bandung Selatan dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Siapa musuhnya? Di sini ada sekutu. Ya. Kemudian meskipun begitu, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Taktik gerilya adalah mereka masuk ke dalam hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap oleh para penjajah. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Tokohnya adalah Ahmad Tahrir. Kemudian serangan umum 1 Maret di Jogja. Peristiwa heroik di Semarang. Kemudian ada beberapa perundingan. Jadi anak-anak, Belanda masih menginginkan untuk bisa merebut Indonesia menjadi negara jajahannya. Maka akhirnya ada perundingan-perundingan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda tetap gigih untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara jajahannya. Makanya mereka mengadakan beberapa perundingan-perundingan. Yang pertama di sana ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Jadi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Frans Sermot. Kemudian ada beberapa hasil dari perjanjian Linggarjati ini, namun Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati sehingga terjadi agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Jadi ini 2 tahun setelah kemerdekaan. Dan yang kedua ada namanya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Amerika. Namanya kapal Renville. Jadi seperti biasa nih, Belanda mengingkari juga janjinya yang ada di Perjanjian Renville. Sehingga melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian dilanjut dengan Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini diadakan
pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Jadi ini 4 tahun setelah kemerdekaan ya. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Jadi perjanjiannya namanya Perjanjian Rum-Rooyen. Ada beberapa isi dari perjanjian Rum-Rooyen ini, tapi yang paling terkenal adanya yaitu dilaksanakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Jadi itu adalah beberapa perundingan diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dengan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami ya nak ya beberapa materi tadi.